tentu bukan hanya orang-orang seperti kita yang menyaksikan bahwa manusia itu tidak ada kaitannya dengan dari luar bumi, ya. Jadi tidak hanya orang-orang biasa yang itu alien gitu, ya. Yang seseorang, ya, seorang peraih Nobel fisika, ya, itu yang menemukan teori itu XYZ itu orang dari Pakistan itu, ya, Abdus Salam, itu sebelum wafatnya ingin juga bisa mengungkapkan kebenaran bahwa tidak sepenuhnya DNA manusia itu dari bumi. Jadi kalau bangsa di sana itu bangsa pekerja, kalau yang dari Dewata misalnya dibandingkan dengan yang sini kita sakti-sakti. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi Anunnaki ini, ya, akhirnya tercipta banyak sekali, ya. Manusia pertama Adamus itu berkembang biak banyak. Nah, setelah berkembang biak banyak, mereka mulai merasa tidak adil. Assalamualaikum Pak Kojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra. Ya. Ditagih kali renjang-renjang ini untuk membahas Anunnaki gitu, ya, seperti yang kita sempat sampaikan pada bulan lalu, Pak Kojim, ya. Langsung saja Pak Kojim, apa sih Anunnaki itu gitu? Terus kemudian dari mana asal usul cerita ini, serta ini kira-kira fakta atau bukan gitu? Monggo Pak Kojim. Ya, terima kasih Mas Hendra. Terima kasih para netizen semuanya. Jadi hari ini, ya, saya akan menyampaikan, boleh itu disebut cerita, dongeng, kisah, tidak menjadi masalah. Tapi itu sudah difilmkan. Jadi Anunnaki itu sudah difilmkan tahun 2005. Tapi rupanya timbul gejolak pada waktu itu di tingkat dunia sehingga sementara dibekukan istilahnya, jadi tidak boleh diedarkan. Lalu tahun 23 kemarin kan sudah difilmkan dan masuk ke Indonesia, ya. Hanya saja saya belum sempat nonton kalau di gedung biskupnya, tapi kalau di videonya kan sudah diunggah, itu bisa dilihat di YouTube, ya. Anunnaki itu 2 jam lebih kalau nggak salah filmnya itu. Namun di sini kita harus belajar. Jadi dunia ini semakin berkembang, yang semula tertutup itu menjadi terbuka. Yang semula orang itu hanya percaya pada kondisi tertentu, sekarang terbuka, ya. Contohnya misalnya dulu misalnya piramid itu hanya dikenal di Mesir, contohnya seperti itu. Tapi dengan penelitian akhirnya ditemukan juga banyak piramid di luar Mesir. Cuma ada orang yang bisa menerima, itu biasa. Ada kalangan ilmuwan yang bisa menerima dan ada kalangan ilmuwan yang belum bisa menerima, ya. Itu biasa, bukan berarti yang belum bisa nerima itu benar atau salah, tidak berarti demikian. Tapi itulah dunia, karena kehidupan manusia itu di dalam transaksi itu mengandung ada bisnis yang ingin dipertahankan. Jadi misalnya, ya, orang yang tidak menerima piramid di luar Mesir, berarti juga dia ada bisnis. Nggak boleh ini sampai ngomong ada piramid di itu. Nah, makanya dipertahankan, nggak boleh ya. Sama sekarang ini begitu Gunung Padang diunggah juga ditolak oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah bagus, sudah nerima kontrak-kontrak itu, ya. Nah, Anunnaki juga demikian. Meskipun difilmkan tahun 2005, tapi akhirnya ditutup dulu. Dan sekarang tahun 23 kemarin, tahun lalu baru bisa beredar lagi, ya. Nah, Anunnaki itu siapa, kan begitu kan? Jadi semula, ya, itu tahun 1970-an, orang-orang ini mulai gencar
menggali ini prasasti-prasasti yang terpendam itu, ya. Jadi mulai menggali. Nah, di antaranya ada seorang sejarawan yang namanya Zecharia Sitchin, itu menekuni secara khusus di antara 14 tablet yang ditemukan. Itu tahun 1976. Zecharia Sitchin ini mencoba untuk menuliskan, ya. Tapi sebelum menulis, Zecharia Sitchin itu sudah 30 tahun mempelajari tablet itu. Nah, gitu loh. Jadi bayangkan kalau orang 30 tablet merenung dan sebagainya, nyocokkan secara ilmiah, akhirnya berani menuliskan dalam 12 buku, ya, 12 jilid, 12 buku, 12 jilid. Secara gratisan kita bisa membaca buku tentang Anunnaki sebanyak 12 jilid itu yang ditulis oleh Zecharia Sitchin lewat Google. Kita bisa, ya. Artinya sudah terbuka, ya. Sudah terbuka, ya. Memang dalam bahasa Inggris belum ada yang dalam bahasa Indonesia, tapi itu sudah tertulis secara terbuka. Nah, khususnya ini ada 14 tablet, ya. 14 tablet itu dalam huruf Paku, huruf Sumeria kuno, ya. Jadi bukan dalam huruf lain-lain, ya. Nah, setelah dipelajari itu ternyata mengandung kisah, ya, yang tertulis juga pada kitab-kitab sesudahnya, ya. Jadi tablet itu usianya paling tidak 4.000 sampai 4.500 tahun sebelum adanya kitab suci yang tertua. Nah, kitab suci yang tertua di Timur Tengah itu adalah kitab Taurat, ya. Jadi kitab Taurat itu ditulis tahun 600 sebelum Masehi. Jadi kalau itu ditulis antara 4.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi, ya, orang mulai mempertanyakan, loh kok sudah ada. Nah, jadi Anunnaki itu ceritanya demikian. Dia adalah orang yang turun dari sebuah planet, ya. Sebuah planet namanya itu planet Nibiru. Planet itu, ya. Nah, planet Nibiru itu sendiri pernah tabrakan dengan planet yang lain, yaitu planet Tiamat, ya. Sehingga planet Tiamatnya itu pecah, ya, pecah jadi dua, ya. Begitu ceritanya itu. Lalu planet yang pecah ini ada yang masuk ke orbit di tata surya kita. Nah, itu pecahan planet itu jadi bumi, ya. Jadi bumi. Jadi bumi itu seperti ada di ya, di antara Mars dan Venus, ya. Jadi di situ. Nah, planet Nibiru sendiri, ya, karena tabrakan, ya, jadi atmosfernya itu rusak. Atmosfernya itu baru bisa ditambal kalau ditemukan bubuk emas. Nah, bubuk emas itu setelah diteliti antar planet itu adanya di bumi. Nah, ini unik juga gitu loh, ya. Jadi adanya di bumi, ya. Kemudian jadi Anunnaki itu sebuah bangsa, ya. Jadi sebuah negara Anu, bangsanya itu Anunnaki. Lalu di situ tokohnya itu adalah dua bersaudara, Enki dan Enlil. Nah, Enki dan Enlil. Enki dan Enlil, ya. Ini dua tokoh bersaudara. Ya sudahlah, ya. Karena demi untuk menjaga planet Nibiru supaya sehat kembali, jadi mereka beserta 50 warga dari bangsa Anunnaki itu turun ke bumi dengan pesawat luar angkasanya. Nah, sampai di sini diketahui ternyata emasnya itu tidak berada di daerah, turunnya itu di daerah Sumeria, tapi emasnya tidak ada di situ. Kita tahu emasnya kan ada di Afrika Selatan. Jadi memerlukan orang yang
bisa dengan disuruh-suruh, yang diperbudak lah istilahnya gitu. Karena pada waktu itu Enki dan Enlil ini melihat bahwa ternyata orang-orang Sumeria itu ya, itu masih bersifat lebih dekat ke bangsa kera lah daripada bangsa manusia. Jadi kurang cerdas istilahnya itu. Bukan manusia hibrida gitu ya? Iya, jadi bukan. Ini aslinya itu manusia bumi itu tidak dianggap secerdas oleh Enki dan Enlil itu. Nah, kapan turunnya ke bumi itu? Jadi menurut catatan itu 455.000 tahun yang lalu istilahnya. Jadi kalau jarak Enki ini katakanlah hanya 4.000 tahun kan, kalau dia nulis 4.555.000 ya dianggap aja 455.000 karena apa itu 5.000 tahun itu kecil dibandingkan angka 455.000 ya. Turun. Jadi ada sudah manusia-manusia berdiri tapi kok nggak cerdas. Nah, karena nggak cerdas itu akhirnya mereka berpikir jadi sebaiknya diambilkan dari manusia bumi ini ya, yang tidak cerdas itu, lalu dibuat di dalam suatu laboratorium ya, in vitro, jadi sel telur, dan kalau sekarang itu seperti bayi tabung ya, seperti bayi tabung. Lalu sel sperma mereka ya ditemukan dengan sel telur ya, perempuan bumi. Ya. Akhirnya ternyata jadi, ya kan. Nah, karena ini dari bumi, bahasa apa itu bumi pada waktu di Sumeria kuno itu Adam. Jadi artinya sukses. Adamus artinya iya, sukses manusia yang kita buat di bumi ini. Manusia pertama itu tadi. Iya, makanya di kitab suci, baik itu kitab apa itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Al-Quran menyebutnya Adam dari tanah. Nah, menyebutnya begitu ya. Tetapi mereka kan dikatakan berasal dari alam surgawi ya kan ya, karena bangsa Anunnaki ini menempatkannya di ruang lingkup yang subur ya, untuk membiarkan, untuk istilahnya memperbanyak itu ya. Nah, jadi di situ akhirnya dibuatkanlah juga perempuannya ya, karena mereka kan juga datang ada perempuannya juga ya, jangan sajalah ya dari sperma laki-laki. Kalau perlu sel telur kami juga bisa dengan spermanya orang bumi ya kan. Nah, terciptalah pasangannya. Dengan demikian bisa berkembanglah Adam dan yang disebut Hawa itu untuk berkembang ya. Jadi pasangan suami istri ini sebagai manusia bumi. Tapi ingat loh, itu bumi wilayah Sumeria. Karena kalau kita mempelajari kitab-kitab Jawa kuno, kita juga bangsa yang dibuat oleh para dewata. Nah, jadi disinilah kita harus belajar melihat dunia ini secara utuh, ya. Jadi di situ, ya. Jadi kalau bangsa di sana itu bangsa pekerja, kalau yang dari dewata misalnya dibandingkan dengan yang sini kita sakti-sakti. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi Anunnaki ini ya akhirnya tercipta banyak sekali ya. Manusia pertama Adamus itu berkembang biak banyak. Nah, setelah berkembang biak banyak, mereka mulai merasa tidak adil. Jadi di situ kok kami ini manusia tapi diperbudak terus ya. Jadi di kota di Sumeria kuno itu akhirnya berontak mereka itu. Nah, dua bersaudara Enki dan Enlil ini orangnya
Yang satu itu tidak gampang emosian, yang Enlil ini gampang emosian, gitu loh, ya. Lalu yang Enlil itu bilang, ya sudah, kita tenggelamkan saja, kita buat banjir, ya kan. Nah, tapi kata si Enki, ya jangan dimusnahkan begitulah, ya kan. Harus ada orang-orang yang diselamatkan karena patuh kepada kita. Jadi jangan model disikat aja semuanya, nanti buat yang baru, jangan. Nah, maka dipanggillah orang dengan bahasa Uniptimus atau siapa gitu yang sama dengan Nuh. Jadi sama dengan Nuh, ini akan banjir, maka buatlah kapal dalam waktu 7 hari. Nah, jadi sampai dengan cerita banjir itu, Mas Hendra, ya, maka ada persamaan-persamaan, ya, dari apa yang diceritakan tentang banjir Nuh itu. Sebagian ada yang mirip di Perjanjian Lama, Alkitab, sebagian mirip di Al-Quran, kan gitu kan. Nah, otomatis, ya, hal demikian ini menggugah manusia yang membacanya. Loh, kalau begitu apa yang disebut kitab suci ini toh tidak suci-suci amat karena sudah ada yang mendahului, gitu loh, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu cerita sampai banjir Nuhnya, ya. Sampai banjir Nuh. Iya, gitu. Tidak suci-suci amat gitu. Oke, apalagi yang perlu ditanyakan, ya kan? Ya masih Anunnaki kan lengkap aja. Ya, Anunnaki. Memang kalau dilihat ceritanya sekilas itu tetap ada persamaan dengan cerita dalam versi agama ini tentunya Pak Ujum, ya. Ya, betul. Apakah dengan begitu itu membuktikan cerita agama itu apa mungkin menyadur atau bagaimana itu Pak Ujum? Ya, gini Mas Dodi, ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, ya, tentu berkembang berbagai macam pemikiran, ya kan. Jadi kalau orang yang sejarawan, yang ilmiah dan sebagainya, ya kan, ya memandang bahwa paling tidak, gitu loh, paling tidak, ya, apakah itu melalui tuturan cerita, kan bisa saja kan itu di suatu masyarakat, ya, yang terus menceritakan, ya, kayak kita kan ada buku tentang calon arang, tapi di masyarakat itu sendiri juga berkembang cerita calon arang. Apakah sama? Ya ada samanya, ya ada bedanya. Karena yang di masyarakat itu berkembang terus, ya. Nah, sama. Jadi ketika tablet-tablet Anunnaki itu sudah dibaca, ya kan, tentunya pembaca di Sumeria itu memang ditemukannya kan itu tertulis antara 4.000 sampai 5.000 tahun, tapi kan tidak berarti terputus dengan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Nah, bisa saja orang-orang di sekitar Sumeria itu punya anak cucu yang terus menceritakan. Nah, tentu saja ceritanya menjadi berkembang, ya kan. Contohnya nggak jauh-jauh kan. Misalnya kita banding antara Alkitab dengan Al-Quran dalam cerita Adam, ya, dalam cerita Adam. Kalau di Alkitab kan dianggap sebelumnya ini kondisi itu ya nggak ada manusia, kosong, ya kosong, yang ada ya hewan dan sebagainya, sama tumbuhan, ya manusianya belum ada, gitu kan. Nah, tetapi kan begitu kelompok si kami gitu kan bilang, mari kita, artinya kan itu kelompok kami istilahnya, mari kita membuat manusia seperti gambar kita, ya. Nah, ini kan real pernyataan itu, ya. Kalau namanya bukan satu kan yang apanya? Kalau dimaknai kan bukan satu, kalau kita jamak kan Pak. Iya, jamak. Itu model di Alkitab itu fakta seperti itu. Mari kita, ya kan, membuat manusia, ya, supaya bisa menguasai
alam ini, kan gitu kan. Ya. Nah, terus kan dilihat Adam kesepian. Lalu yang kita tadi istilahnya, kasihan ya katanya Adam, mari kita buatkan pasangannya. Butuh teman pasangan. Butuh teman. Lalu diambillah salah satu tulang rusuk Adam. Ya, seperti itu. Tapi mereka tuh sebenarnya dianggap sebagai dewa, alien, atau entitas apa kira-kira, Pak Gojim? Kalau menurut Pak Gojim? Kalau apa itu orang-orang catatan itu, ya tidak nyebut dewa atau alien atau apa. Mereka ya menganggap itu bos saja. Kan ini tadi Adam dan keturunannya itu diperbudak kan istilahnya kan. Nah, tapi oleh bangsa Yahudi yang menurut Alkitab kan menjadi tidak diperbudak. Adam menjadi tokoh. Terus nanti ketika apa ini di dalam Al-Quran Adam menjadi khalifah, ya. Tapi nanti kan ada persamaannya dengan yang apa itu tablet Anunnaki. Jadi kita sebut bukan kitab tapi tablet Anunnaki, ya, yang bertuliskan paku itu. Di sana kan dikatakan ya kan bahwa apa ini persamaannya itu adalah adanya pasangan yang dibuatkan tadi, ya kan oyo-oyoan kan enak saja, cuma itu kan gitu. Terus dibuatlah istilahnya itu pasangannya, ya di Alkitab. Lalu di Al-Quran, ya kan nggak diceritakan pasangannya. Ya. Maaf Pak Wayan, Ya. saya potong. Untuk di versi Al-Quran, Iya. apa sama juga pakai kata kita? Apanya? Enggak. Jadi kalau di Al-Quran kan tidak ada kata-kata diciptakan manusia pertama. Langsung dijadikanlah Adam sebagai khalifah. Oh, enggak ada yang menyatakan kitanya itu yang Enggak. Jadi ada, Al-Quran tidak menceritakan sama sekali manusia pertama. Tapi Al-Quran menceritakan khalifah pertama. Nah, khalifah seperti yang sudah saya sampaikan di ngaji Rasul ini, itu bisa punya makna pemimpin, ya kan, bisa punya makna wakil, bisa punya makna pengganti, ya kan. Nah, mengapa disebut pengganti? Karena malaikat itu protes, ya kan, mengapa engkau jadikan, ya kan, manusia sebagai khalifah? Padahal mereka itu saling menumpahkan darah, ya kan, dan melakukan kerusakan, ya. Sedangkan kami para malaikat gitu kan, itu selalu mensucikan engkau, wanukot disulaka, ya. Jadi kami selalu mengkuduskan engkau, ya. Jadi disinilah ya ada persamaan, artinya gini, di situ ada pemberontakan kan, ya. Di situ ada pemberontakan. Terus pemberontakannya siapa? Ya, pemberontakan antar manusia sehingga menimbulkan kerusakan di bumi. Lalu digantilah Adam sebagai tokoh, itu kalau di Al-Quran. Sedangkan kalau di Alkitab enggak ada apa-apa, langsung kita jadikan saja manusia untuk memimpin di bumi. Tapi lebih tua tablet Anunnakinya, nah itu tadi kan, karena ada kebutuhan, ya kan, kebutuhan untuk bisa menciptakan orang-orang ya yang bisa mengambil emas, ya, supaya bisa diperbudak istilahnya, maka dijadikan hibrida antara bangsa bumi dengan bangsa Nibiru kan gitu kan. Lalu beranak pinak, ya. Nah, karena beranak pinak, terus di situ tadi sudah saya sampaikan kan, mereka merasa tidak adil, lalu melakukan pemberontakan. Nah, di sini di Al-Quran dianggap ya kan oleh malaikat kan, itu kan sudah biasa saling tempur, sudah biasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua ada benang-benang yang bisa ditarik. Jadi di sini kita tidak bisa menyebut itu nyadur, itu apa, tapi kita harus memahami bahwa sebelum ada Alkitab, sebelum ada Al-Quran, ada tablet Anunnaki. Nah, kita mulai belajar seperti itu. Jadi tidak bias, gitu. Iya, itu. Oke, Pak Ujim. Kan ada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa elit dunia itu saat ini keturunan
daripada Anunnaki. Kalau menurut pandangannya Pak Hojim, gimana mengenai teori ini? Ya, kita harus bisa membedakan konspirasi dan tablet. Tablet itu prasasti. Iya. Ya, prasasti. Fakta, ya, prasasti itu tidak bisa dimanipulasi. Ia hanya dibongkar-bongkar lalu ketemu seperti ada buku ketemu. Jadi di situ. Kalau konspirasi kan berarti orang belakang hari. Nah, Iya. jadi seperti itu konspirasi. Tapi kalau orang belakang hari ini kan belum, tahu-tahu ada tablet, itu saja bertahun-tahun nggak bisa membaca itu tablet itu karena huruf paku. Tapi kan ada orang yang sangat gemar otak-otik makna bahasa. Misalnya kalau hurufnya lurus-lurus di garis ngene, coba ini kalau dibaca A, oh nggak cocok. Menceng-menceng dibaca A, coba kan gitu. Akhirnya kan menjadi satu kalimat. Begitu sudah jadi kalimat, oh benar kalau begitu. Kalau A-nya begini, B-nya begini, C-nya begini, seperti itu. Yang penting yang dikuasai dulu adalah bahasa Sumerianya kan gitu kan. Karena itu kan bahasa Sumeria, jadi bahasa Sumeria. Lah, bahasa Sumeria bisa dilihat dari bahasa yang belakangan, yaitu misalnya bahasa Mesopotami, terus menjadi nanti bahasa turunannya, seperti bahasa Ibrani dan seterusnya. Sama kan, kalau saya itu seneng kan membaca buku-buku kuno kan, saya bisa bandingkan antara tulisan dari Sunda kuno, Jawa kuno, karena oh iya ya dulunya begini ya, saling sambung itu biasa. Nah, kecuali kalau kita tidak senang membaca semua literatur, itu akan kesulitan. Kalau senang itu oh iya ya begini itu ketemu. Nah, sama dengan Al-Quran sendiri kan. Saya ketika belajar dari kecil ya merasa itu 100% asli bahasa Arab. Ketika saya masih kecil kan gitu kan. Tapi setelah apa itu belajar gitu kan, ternyata setelah belajar, oh ternyata bahasa Arab yang digunakan di Al-Quran itu tidak semuanya dari bahasa Arab, tapi ada dari bahasa pinjaman. Nah seperti itu kan. Setelah belajar lagi, saya sekarang punya kamus 3 jilid ya. 3 jilid itu tebalnya itu 20 cm. Ya kan? Nah itu isinya apa? Kata-kata ajam, artinya kata-kata asing dalam Al-Quran. Bayangkan. Ini seperti itu. Jadi banyak serapan-serapan dari luar. Loh, iya, makanya kan cuma kan para pembaca kan tidak sedalam itu. Iya. Makanya masyarakat itu gampang diotak-atik, gampang disesat-sesatkan, gampang ini karena memang nggak membaca sendiri. Okay. Jadi di situ gitu. Oke. Jika memang Anunnaki itu menciptakan manusia ya untuk tujuan tertentu, apakah dalam hal ini berarti manusia itu hasil ciptaan atau eksperimen genetika gitu Pak? Ya, yang jelas lebih ke genetika dong. Karena tadi kan ada apa itu hibrida ya kan dari sperma bangsa Anunnaki dengan sel telur bangsa bumi. Terus juga dibalik dari sperma bangsa bumi dengan sel telur bangsa Anunnaki. Nah, itu kan namanya hybrid namanya. Iya, hibrida. Nah, tentu bukan hanya orang-orang seperti kita yang menyaksikan bahwa manusia itu tidak ada kaitannya dengan dari luar bumi, ya. Jadi tidak hanya apa itu orang-orang biasa yang oh itu alien gitu, ya. Yang seseorang ya apa itu seorang peraih Nobel fisika ya itu yang menemukan teori itu XYZ itu orang dari Pakistan itu ya Abdus Salam itu sebelum wafatnya ingin juga bisa mengungkapkan kebenaran bahwa tidak sepenuhnya DNA manusia itu dari bumi. Tapi hanya beliau terus wafat.
Jadi kalau dia terus bisa membuktikan itu, misalnya Geger. dapat Nobel 2, bukan hanya Geger, dapat Nobel 2, ya, Nobel fisikanya itu teori fisika XYZ itu. Tapi paling tidak kan geger dunia kan. Lah, Memang- iya, tapi kalau ahli Nobel betul. kan Geger orang popo, kan gitu, iya. Berarti dalam proses itu kan butuh waktu untuk eksperimen, paling tidak kan juga ratusan tahun bahkan ribuan tahun gitu. Sebelum akhirnya menghasilkan produk manusia hibrida itu tadi, Pak. Kalau hibrida cepet. Jadi begitu kita sekarang ini Ya. menguasai teori genetika, ya kan, gampang, cepat sekali untuk membuat hibrida itu. Makanya sekarang ini kita bisa membuat ayam bertelur aja nggak mau dikawini sama pejantan. Ya. Itu kan proses-proses hibrida. Ya. Coba kalau nggak cepet, ya, nggak ketemu itu. Ada ayam kok maunya bertelur, nggak mau kan gitu kan. Nah, telurnya itu kalau tidak dibuahi kan juga nggak bisa menetas. Ya. Itu gampang, asal kita sudah menguasai teori genetika. Ya. Kita ini sekarang ini orang sudah bisa secara konsep loh ya. Cuma mahal hitungannya itu melahirkan bayi tidak lagi lewat rahim, tapi lewat mesin, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi namanya menjadi artificial womb, mesin. Jadi mesin rahim tiruan, ya. Jadi kalau itu nanti sudah murah, ya, udah silakan aja kawin, nggak perlu punya anak, ya kan? Iya. Anak bisa kita anu sendiri. Nah, dan itu konsep itu suatu hari ya ada. Ya, karena manusia itu butuh efisiensi, butuh orang pinter-pinter, butuh anu seperti itu. Nggak usah mengandung lagi ya Pak ya? Iya. Nah, tapi kan saya sudah pernah ceritakan bahwa di dalam kitab Jawa kuno, ya kan, leluhur kita itu dulu kalau melahirkan anak tidak lewat alat kelaminnya, ya, tidak lewat vaginanya. Terus lewat mana, Pak Haji? Ya, hanya meditasi, langsung bayinya itu keluar dipangku oleh yang suaminya. Jadi suami istri ini, oh aku sudah mau melahirkan ini, udah meditasi keduanya. Langsung cewer di tangan suaminya. Maaf Pak Haji. Ini mitos Bukan atau di dalam, fakta? bukan di dalam buku-buku kuno sing banyak dihampiri, hilang dan sebagainya itu. Ya, tapi bukan berarti di dalam buku itu suatu fakta kan? Loh, kalau buku itu menuliskan, ya kan, dengan harapan ke depan, ya kita bisa anggap fakta. Karena tulisan itu kan dinyatakan, sekarang ini kenapa generasi itu tidak bisa berpikir secara jernih, ya, karena dilahirkan melalui vagina. Nah, vagina itu disebut barang wadi, barang isin. Nah, jadi di Iya, situ, iya. ya kan? Ya semua itu kita harus bisa melihat. Masalahnya kan generasi sekarang juga belum banyak belajar kitab-kitab kuno yang banyak dibawa Inggris, Belanda itu. Bisanya kan hanya mencela nggak ada. Ini padahal nggak pernah mocot bisa bilang nggak ada, coba. Ya. Generasi sekarang ini yang disebut generasi milenial banyak sekali yang karena dari sana begitu, begitu, tapi tidak berani kan membaca sendirian seperti itu. Maka akhirnya kecolongan terus sama Barat karena tidak pernah mau membaca dengan sungguh-sungguh.